Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi kami yaitu tentang hukum perikatan. Konsep umum tentang konsep dasar perikatan. Pengertian perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan, definisi maupun arti istilah perikatan. Diawali dengan ketentuan pasal 1233 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Ditegakkan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, berarti perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih orang pihak dalam bidang atau lapangan harta kekayaan yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Dari rumusan di atas, dapat dijelaskan bahwa ada 4 unsur dalam suatu perikatan, yaitu yang pertama, bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum. Yang kedua, hubungan hukum tersebut melibatkan dua orang atau lebih orang pihak. Yang ketiga, hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Yang terakhir 4, hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan. Kewajiban dan prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari 3 hal, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan untuk tidak melakukan sesuatu tersebut disebut dengan prestasi. Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut di atas memiliki unsur penting, yaitu berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban. Jadi setiap pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya berdasarkan pada perikatan yang lahir dari hubungan hukum di antara para pihak dalam perikatan tersebut dari harta kekayaan debitur tersebut. Selanjutnya, debitur dan kreditur. Bahwa setiap kewajiban atau prestasi untuk melaksanakan sesuatu adalah juga utang yang harus dipenuhi oleh pihak yang memiliki kewajiban atau prestasi tersebut. Kewajiban, prestasi atau utang tersebut dijamin pemenuhannya oleh harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut. Oleh karena itu, maka pihak yang berkewajiban seringkali disebut dengan nama pihak yang berutang atau sebagai debitur. Dalam setiap hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih, keberadaan pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi atau debitur pada satu sisi pada umumnya disertai dengan pihak yang berhak atas prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur, kecuali dalam perikatan alamiah. Jika kewajiban atau prestasi untuk melakukan sesuatu dari sudut debitur disebut dengan utang, maka dari sudut pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi tersebut, hak atas pemenuhan prestasi disebut dengan nama piutang. Pihak yang berhak disebut dengan pihak perpiutang atau kreditur. Perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang menurut sudut pandang BW. Perikatan yang lahir dari perjanjian, bahwa berdasarkan KUHP Perdata, pada prinsipnya perjanjian yang kita kenal merupakan perjanjian obligator, kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian bersifat obligator berarti bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu pada asasnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih. Untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya levering atau penyerahan. Dengan demikian, pada prinsipnya orang bisa membedakan antara saat lahirnya perjanjian obligatornya dengan saat penyerahan prestasi atau haknya. Sekalipun pada jual beli tunai yang langsung diikuti dengan penyerahan bendanya, kedua momen jatuh bersamaan. Dikatakan di depan
bahwa perjanjian melahirkan perikatan-perikatan, karena memang perjanjian seringkali, bahkan kebanyakan, melahirkan sekelompok perikatan. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat melahirkan perikatan antara orang atau pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendakinya, atau lebih tepat, tanpa memperhitungkan kehendak mereka. Bahkan bisa saja terjadi bahwa perikatan timbul tanpa orang-orang atau para pihak melakukan suatu perbuatan tertentu. Perikatan bisa lahir karena kedua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu. Perikatan yang berasal dari undang-undang dapat bersumber dari undang-undang saja, dan undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia dapat berupa perbuatan yang sah dan perbuatan yang melawan hukum. Selanjutnya, perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tertentu ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum perikatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Penerapan kemanfaatan pengetahuan hukum perikatan. Dasar hukum Pasal 1233 KUHP Perdata, tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, baik karena undang-undang. Contoh pada perjanjian perdamaian. Jika Heri dan Heru adalah kakak beradik, keduanya berselisih mengenai rumah warisan kedua orang tua. Karena tidak mempunyai titik temu, keduanya akan membawa masalah ini ke pengadilan. Paman Heri dan Heru berusaha mencegah agar masalah ini tidak bawa ke pengadilan karena hanya membuat malu keluarga. Atas saran paman tersebut, keduanya membuat perjanjian perdamaian. Jika dalam kasus di atas, berkas perkara sudah masuk ke pengadilan, bagaimana kelanjutannya? Apakah berkas perkara tersebut dapat dicabut? Berkas perkara perdata dapat dicabut dari pengadilan apabila para pihak menghendaki perdamaian. Maka setelah berkas perkara dicabut, kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian perdamaian. Tak semua hubungan hukum bisa dikatakan perikatan, seperti kewajiban orang tua untuk mengasuh anak-anak mereka, yang bukan kewajiban dalam perikatan. Artinya, adalah setiap hubungan yang tidak sah dengan hubungan hukum memberikan dampak dalam pemenuhan kewajiban yang timbul dari aset yang berkewajiban, bukanlah ruang lingkup batas hukum kegiatan perikatan. Manfaat dari penerapan pengetahuan perikatan ini berupa kontribusi bermanfaat untuk pengetahuan dan ide dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada ilmu hukum perdata terkait dengan perikatan dalam kontrak dan pro-kontraktual.